Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah. Kebanyakan orang lebih yakin dengan janji manusia daripada janji Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lebih bersemangat untuk meraih janji-janji manusia dibanding janji Allah Ta'ala. Jika ada pengumuman hadiah, uang yang besar bagi siapa yang beribadah di salah satu malam bulan Ramadan, sehingga bisa digunakan untuk hidup selama 1000 tahun, tentulah manusia bersemangat. Atau barang siapa yang menghidupkan malam-malam ganjil bulan Ramadan akan dijanjikan mobil mewah, tentulah manusia bersemangat untuk mendapatkannya. Padahal Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada manusia pada malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Beribadah pada malam tersebut lebih baik daripada ibadah seorang selama 1000 bulan. Padahal 1000 bulan adalah 83 tahun 4 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada malam 1000 bulan. Tetapi banyak manusia yang tidak berusaha untuk merebutnya. Mereka malah asyik dengan begadang dan kegiatan lainnya. Karena memang akhir Ramadan adalah waktu yang paling ramai, terutama di tempat perbelanjaan dan mal. Mereka sibuk mempersiapkan lebaran dibanding sibuk untuk meraih malam Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah. Marilah sejenak kita mengupas tafsir surat Al-Qadr. Dalam menjelaskan surat Al-Qadr, Ibnu Katsir menjelaskan, suatu ketika Rasulullah menceritakan kepada para sahabat tentang seorang pria Bani Israel yang menggunakan senjatanya di jalan Allah Ta'ala selama 1000 bulan. Hal ini membuat sahabat terkejut. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dalam surah itu Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Dia telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, sebuah malam yang sangat berkah, yang lebih baik dari 1000 bulan. Jika kita hitung maka nilainya sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Sesungguhnya orang yang beribadah pada malam itu sama baginya dengan beribadah selama 83 tahun lebih pada malam atau hari-hari biasa. Sebuah keutamaan yang luar biasa Allah Ta'ala anugerahkan kepada umat Muhammad yang rata-rata berumur relatif lebih pendek dibanding umat terdahulu. Turun para malaikat dan ruh pada malam itu dengan izin Tuhan untuk segala urusan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa malam Al-Qadar, malaikat yang turun pada malam itu semakin banyak karena banyaknya berkah dan rahmat pada malam itu. Para malaikat itu turun bersamaan dengan rahmat dan berkah, dan mereka akan turun kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Para malaikat akan mengelilingi majelis-majelis zikir serta meletakkan sayapnya pada orang yang menuntut ilmu sebagai kehormatan. Maksud ar-ruh menurut Ibnu Katsir adalah Jibril dengan pengungkapan yang khusus. Namun ada pula yang berpendapat bahwa itu sejenis malaikat seperti yang tersebut dalam surah An-Naba. Mengenai firman-Nya untuk segala urusan, Mujahid berpendapat bahwa malam itu sejahtera dan selamat dari segala urusan. Riwayat lain mengatakan bahwa yang dimaksud pada malam itu setan tidak bisa berbuat kejahatan. Sedangkan ayat terakhir, Salamun hiya hatta matla'il fajr, malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Sa'id ibnu Mansur menyebutkan dari Abi Ishaq bin Asyaib tentang firman Allah, segala urusan malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Ia berkata para malaikat menyejahterakan malam Al-Qadar itu bagi para penghuni masjid hingga terbit fajar. Lalu kapankah malam Lailatul Qadar datang? Mengenai hal ini Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan bahwa terdapat sekitar 40 perbedaan pendapat berkenaan dengannya. Beberapa pendapat mengatakan bahwa ia jatuh pada malam 21, sebagian lain mengatakan malam ke-27, dan ini adalah pendapat paling kuat. Dan masih banyak lagi pendapat lainnya. Bahkan
Sebagian pendapat mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kapan tepatnya Lailatul Qadar tersebut datang. Namun yang jelas bahwa Lailatul Qadar jatuh di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadis ini berdasarkan sebuah riwayat Rasulullah biasa beriktikaf pada 10 akhir Ramadan, dan beliau bersabda, hendaklah kalian mencari Lailatul Qadar pada 10 hari akhir Ramadan. Ada beberapa hikmah terkait tidak disebutkannya secara jelas kapan malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah agar ibadah kita lebih banyak. Sebab dengan dirahasiakannya kapan waktu Lailatul Qadar, kita akan terus mencarinya dan memperbanyak salat, zikir, doa, membaca Quran di seluruh malam-malam terakhir Ramadan, terutama malam yang ganjil. Hikmah kedua, tidak disebutkannya kapan terjadi Lailatul Qadar adalah sebagai ujian dari Allah untuk mengetahui siapa di antara hambanya yang bersungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar dan siapa yang bermalas-malasan. Menghidupkan Lailatul Qadar sebaiknya tidak hanya dengan sholat saja, bisa pula dengan zikir, doa, membaca Al-Quran. Namun amalan sholat adalah amalan yang lebih utama daripada amalan lainnya di malam Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah, itulah beberapa hal yang berkenaan dengan Lailatul Qadar. Sebagai seorang muslim yang menginginkan pahala dan ampunan Allah, tentunya tidak akan kita sia-siakan ia berlalu. Mari berlomba-lomba untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas amal di akhir Ramadan ini, karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir yang kita jumpai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.